سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita muliakan, guru pahmi, para habaib, alim ulama yang hadir di tempat ini, terkhusus juga yang kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Andi Arsad Petatahang, anak-anak beliau, mantu-mantu beliau, cucu-cucu beliau, yang insya Allah juga kita doakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kita hormati para pejabat yang hadir di tempat ini, pejabat sipil, TNI Polri, yang juga kita doakan mudah-mudahan selalu dalam petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak membuang waktu dan masa. Yang saya hormati semua yang disebut tadi MC dan juga yang disebut Pak Bupati, itu semua daftarnya yang kita hormati, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin, suatu kali Nabi Sulaiman lagi ceramah, tiba-tiba datang tamu tak diundang, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, tabe tamaki, masuk. Nabi melanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi minta izin. Ya Rasulullah, ada pekerjaan saya tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan, harus saya kejar tepat waktu. Kata Nabi, silahkan, berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada audiens jamaahnya, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi Sulaiman berkata, saudara-saudara sekalian, itulah tadi yang memisahkan dengan segala orang yang kau cintai di dunia ini. Itulah tadi yang memisahkan jasad dengan rohmu. Itulah tadi malaikat pencabut nyawa, yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diinginkan, pasti ada yang ingin dibawa pulang, dan dia tidak akan kembali sebelum diambil yang diinginkan. Selesai berkata itu, Bu, tiba-tiba ada anak muda, dia angkat tangannya dari belakang. Ya Rasulullah, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Betul. Tidak kembali sebelum diambil. Iya. Anak muda ini berkata, mati mi saya. Kenapa? Semenjak datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati. Kata Nabi Sulaiman, hati-hati kau anak muda, barangkali kau yang dia mau. Akhirnya ini anak muda takut. Ya Rasulullah, saya belum siap. Tolong bawa saya. Bawa saya jauh-jauh sampai dia tidak dapat saya ini. Kata Nabi Sulaiman, tunggu. Nabi Sulaiman itu, Bu, pandai berbicara dengan binatang, pandai memerintah jin, bahkan pandai memerintah angin, mukjizatnya tentu dengan izin Allah. Kata Nabi Sulaiman, angin, tolong kau terbangkan anak muda ini, bawa di mana mau pergi, bawa sejauh-jauhnya. Siap. Angin melaksanakan tugas. Diterbangkanlah anak muda ini. Naik ke angin, diterbangkan kiri kanan, lurus. Ini anak muda bilang, sudah jauh saya ini.
Tidak didapat sudah. Kurang ngajar itu tadi, bikin takut-takut. Angin-angin, turunkan saya. Pas turun, baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah, ketemu itu tadi tamu. Pak, dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kamu. Kenapa saya tinggalkan majelis sini? Karena di sini takdirmu meninggal. Akhirnya kaget itu anak muda meninggal di tempat itu. Dia tinggalkan kematian, ternyata faktanya dia datangi kematiannya. Inilah makna dari ayat kullu nafsin sa'iqatil maut. Tungke-tungke maki nyawai pasti mati. Semua yang hidup pasti mati. Biasanya anak muda kalau kita cerita kematian, langsung orang tua yang sudah putih rambutnya dilihat-lihati. Apa maksudmu? Kok kira orang tua dulu mati? Tidak. Yang namanya kematian, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati. Bukan saya bilang Pak, ini kurang ajar mereka ini semua ini. Habis uang pilkada kau doakan mati. Semua mati. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, asal ada nyawa dalam dirimu, siap mati. Kalau dibilang tua baru mati, tidak ada orang tua yang meninggal. Tapi buktinya, ada orang tua panjang umurnya, cucunya lebih dulu meninggal. Kalau dibilang sakit dulu baru mati, maka tidak ada orang yang selamat orang sakit. Tapi buktinya, ada orang sakit berbulan-bulan, yang besuk duluan mati. Berarti mati asal ada nyawa dalam diri, siap mati. Sebaliknya, biar mau sekali mati, kalau tidak tiba ajal, tidak mati. Ini ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. Kalau tadi kisah benar, ada dalam kitab Durratun Nasim. Kalau ini saya tidak tahu benar atau tidak. Ada orang bu, mau sekali mati. Kenapa? Dia dapat suaminya selingkuh. Kenapa ibu-ibu ribut? Banyak korban di sini. Lain kali kita bahas soal selingkuh. Akhirnya dia dapat suaminya berWhatsApp dengan mantannya. Dia mau bunuh diri. Dia masuk kamar ibu. Dia minum racun. Sayangnya ketika dia minum itu racun, lebih banyak masuk di hidungnya daripada di mulutnya. Akhirnya muntah-muntah. Tidak jadi mati. 1 bulan kemudian ketahuan lagi suaminya selingkuh. Dia mau bunuh diri lagi. Dilihat racun, gagal. Akhirnya dia ambil pisau dapur. Dia iris urat nadinya dengan harapan mudah-mudahan cepat mati. Ternyata pisau yang dia pakai pisau tumpul. Tidak jadi lagi mati. 3 bulan kemudian selingkuh lagi suaminya. Dia mau bunuh diri. Lihat racun. Ingat gagal. Dilihat pisau, ingat gagal. Akhirnya dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur dengan harapan dia tenggelam. Ternyata zaman itu musim kemarau. Tidak ada isinya sumur. Tidak jadi lagi mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, biar kau mau mati, kalau tidak tiba ajalnya, tidak mati. Itulah sebabnya dalam agama kita percaya ajal tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Tiba saatnya, pasti mati. Dan orang kalau sudah mati, namanya masuk di kubur. Seperti almarhum yang kita haul malam ini, almarhum Haji Andi Arsad Petatahang. Ibu-ibu, ibu, saya mau tanya ibu, bu, kalau sudah masuk kubur, masih bisa sholat? Enggak. Bapak-bapak, kalau masuk kubur masih bisa puasa? Enggak. Pak, Bu, saya ikut pilcaleg. Gagal. Ada pilihan? Bapak-bapak ikut pilcaleg. Ada pilihan? Ada. Gagal, ada pilihan. Ada. Ikut lagi 5 tahun yang akan datang. Tuh Prabowo 4 kali baru menang. Iya toh? Iya, ada PNS
tidak disenang sama Andi Rudi. Ada pilihan? Ada. Pensiun dini. Kalau sudah pensiun, lewat depannya tidak ada urusan, kentut aja kita. Kenapa? Bukan lagi kau bupatiku. Ya, ibu-ibu, bu, suamimu nakal, malas, tukang judi, tidak bertanggung jawab. Ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan, menutupi. Samakah aku yang dijual hingga sesukamu kau sakiti? Apa judulnya? Hati yang luka. Berarti ibu-ibu yang hadir ini orang tua semua. Karena ini lagu zaman dulu, Pak. Tapi masih lebih baik daripada lagu sekarang. Tak bolak-balik, tak bolak-balik. Lebih bingung saya dengar itu. Suami nakal ada pilihan. Bapak-bapak, istri cerewet, malas masak, ngurus anak ndak becus, habis-habis uang aja kerjanya, tukang ngomel. Ada pilihan? Ada Pak Bupati? Ada 2 pilihan Pak, ganti atau tambah. Iya toh? Bujur kada? Bujur kada? Maknanya sedulur-sedulur, sampean menderita di dunia masih ada pilihan. Sampean menderita di dunia tidak mungkin dari pagi malam sampai pagi kau cemberut terus, tidak mungkin. Pasti ada senyum-senyumnya 24 jam. Minimal ketika kau dengar ceramahku pasti kau senyum-senyum. Iya. Tolong jawab dengan jujur. Kalau masuk kubur ada pilihan kada? Ada pilihan kada? Kada ada. Iya. Masuk di kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tak boleh kau keluar. Begitu kau keluar, viral kau satu dunia. Begitu kau keluar, kau datang lagi ke rumahmu, tidak ada orang mau tinggal di rumahmu. Seperti almarhum. Bayangkan kalau tiba-tiba keluar, apa ndak lari orang satu kota tanah bumbu? Maknanya, ketika kau masuk kubur, senang kau tidak senang, tidak ada lagi pilihanmu. Pian masuk kubur, bukan bulik-bulik, kada ada buliknya. Tapi alhamdulillah, Nabi memberi kabar gembira. Andi Arsad Pattatahang, istri beliau, saudara-saudara kita, papa kita yang sudah meninggal, meskipun sudah jadi tulang belulang, kata Nabi, ada 3 pahala, ada 3 amal, ada 3 perbuatan yang mengalir terus. Meskipun engkau sudah jasad, tidak putus-putus. Yang kita sebut dalam Islam amal jariah. Apa itu? Yang pertama, anak yang soleh dan soleha. Siapa anak soleh dan soleha? Ini insya Allah bulan depan kita akan peringati kehebatannya anak itu. Ada yang tahu? Ada? Anak siapa? Anak saya? Anak sambung. Ini hobi pelihara istri ini. Namanya Nabi Ismail. Coba lihat. Siti Sarah. Bertahun-tahun tidak punya anak. Lalu dia perintahkan suaminya. Bang, abang kan Nabi. Harus ada penerus perjuangan Nabi. Nikahlah bang. Masya Allah. Kalau ada bini kayak gini Pak. Belum mati jangan dikubur Pak. Disuruh kawin lagi suaminya. Kalau saya dikasih tahu begini, langsung lompat saya Pak. Tapi apa kata Ibrahim alaihissalam? Enggak.
saya tidak mau menikah, inilah takdirku. Tapi didesak sama istrinya, nikah bang, saya tidak mau. Masya Allah, Ibrahim disuruh nikah, Pak, tidak mau. Sebagian orang di tanah Bugis tidak mau nikah, malah sembunyi-sembunyi. Allah karim. Ya, lalu Ibrahim alaihissalam disesak, lalu berkata, ya sudahlah, kalau kau mau, okelah. Siapa? Kata Siti Sarah, ya tidak usah jauh-jauh, ini pembantu kita, Siti Hajar. Ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi perempuan 100% ikhlas suaminya kawin lagi. Kalau dia ikhlas, dia akan berkata, silakan kau cari yang mana kau suka. Silakan kau masuk mall, pilih saja mana yang kau suka. Tapi tidak, kata Siti Hajar, Siti Sarah, nih Hajar pembantu kita, kau nikahi dia, nikahlah dia. Alhamdulillah, setelah menikah dengan Siti Hajar, Ibrahim alaihissalam nikah dengan Siti Hajar, lahirlah anaknya hamil. Lahir anaknya namanya Ismail alaihissalam, itulah keturunan orang Islam. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah, lahirlah anaknya namanya Ishak, itulah keturunan Bani Israel, Yahudi. Jadi kita dengan Yahudi itu Pak, satu nenek, satu kakek. Cuma dia kurang ajar. Tuh. Jadi ini ilmu, boleh ibu-ibu coba. Jadi kalau sudah 5-10 tahun belum punya anak, boleh coba ilmunya Siti Sarah. Boleh, namanya dicoba. Ringkas kisah. Ketika Ibrahim alaihissalam tinggal di Palestina, lalu Allah perintahkan, Ibrahim, bawa itu anakmu Ismail dengan Hajar ke jalan sana. Jalan kamu kemana? Pokoknya kau jalan saja. Nanti saya tunjukkan kamu di mana sampai. Jalanlah Ibrahim, Siti Hajar dengan Ismail. Jalan berkilo-kilometer. Lalu Allah berfirman, Ibrahim, singgahlah kau di tumpukan batu itu. Tumpukan batu itulah sekarang Pak namanya Ka'bah. Singgah kau di situ. Lalu Allah berfirman lagi, Ibrahim, kau tinggalkan anakmu di tumpukan batu itu, kau kembali ke Palestina. Lalu Siti Hajar berkata, kalau bahasa Bugis, deng, lemukna tu nyawa tak kesi, maga tasalaika. Teganian kau bang, kenapa kau tinggalkan saya? Lihat ini padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada pemukiman, tidak ada manusia, tidak ada air. Bagaimana saya bisa hidup? Kenapa kau tinggalkan saya bang? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Saya juga tidak tega sayang, tapi ini perintah Allah. Mana bisa aku tolak? Mendengar ini apa kata Siti Sarah, Siti Hajar? Bang, kalau ini perintah Allah, don't worry. Cuma dalam buku ini tidak ada don't worry, ini gaya-gaya saja ini. Jangan kau cemas, laksanakan tugasmu. Insya Allah saya akan urus diriku. Ini baru istri yang soleha. Pergi kau bang, kalau ini perintah Allah, saya laksanakan. Kalau suami kita PNS, waktu mau masuk, siap ditempatkan di mana saja di bumi Indonesia. Begitu ditempatkan di tanah Papua, dan sudah bilang, aduh Ustaz, Bapak kan kenal dengan Kapolri, bolehkah dibantu-bantu saya ini Pak Ustaz? Banyak juga yang begitu. Maka istri yang baik dia katakan, bang, kamu kan sudah tanda tangan, silahkan kau laksanakan tugas ini, saya tinggal di tanah bumbu, insya Allah aman. Pergilah Ibrahim. Ringkas kisah, kemudian berkumpul Ismail alaihissalam. Lagi lucu-lucunya, tanggal 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim mimpi. Ibrahim, kamu pernah bernasar, kalau ada anakku pun saya potong. Kenapa? Karena waktu Ibrahim belum punya anak, dia menyembeli kurban 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 10 miliar. Ada kira-kira di Kota Baru ini, atau di Batu Licin, atau di Kalimantan Selatan, orang pernah potong sapi 10 miliar.
Ada. Yang ada mungkin caleg. Paling juga 10 ekor sapi. Kalau dia menang. Ini Ibrahim. Seluruh makhluk memuji. Termasuk malaikat. Hebat sekali kau Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Ini cuma binatang. Andai saja ada anakku juga saya potong. Ibrahim waktu itu bilang begitu karena tidak ada anaknya. Samalah caleg kita. Tenang bos, sama-sama kita bubuhan bugis. Pilih ulun. Ada kau punya masalah nanti, pian punya masalah, kada usah cemas. Telepon saya 24 jam aktif. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Ya. Lalu akhirnya Ibrahim kelepasan ngomong, jangankan binatang, anakku saya potong kalau ada. Berlalu waktu, tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim mimpi. Ibrahim, potong anakmu. Bangun Ibrahim. Dia berpikir, ini mimpi atau wahyu? Ini mimpi atau wahyu? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau wahyu, kenapa anak dipotong? Kalau mimpi, kenapa ini jelas sekali? Berpikir-pikir Nabi Ibrahim. Maka kita sekarang Pak, tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah. Yang artinya hari berpikir-pikir, sunnah puasa. Tanggal 9 Zulhijjah mimpi lagi Ibrahim. Ibrahim, gerek anakmu, pura kamu janji. Potong anakmu, kau sudah janji saya, potong. Tanggal 9 Zulhijjah bangun Ibrahim. Dia yakin ini bukan mimpi. Pasti ini wahyu. Yakin sepenuh hati. Maka tanggal 9 Zulhijjah kita sekarang disebut hari Arafah. Hari penuh keyakinan. Sunnah puasa. Tanggal 10 Zulhijjah. Akhirnya Ibrahim alaihissalam yakin 100% dia mau eksekusi anaknya. Maka kita sekarang tanggal 10 Zulhijjah disebut hari An-Nahar atau hari membayar nasar. Puasa. Dia panggil istrinya. Hajar. Apa bang? Kau kasih pakai baju baru itu ya anakmu. Kau sisir rapi-rapi. Perbaiki pakaiannya. Saya mau bawa jalan-jalan. Baik bang. Dibawalah anaknya jalan. Tanggal 10 Zulhijjah. Bawa anaknya jalan. Tiba-tiba ketika Ibrahim mau potong anaknya, diajak ngomong dulu anaknya Pak Fatih. Ismail diajak ngomong. Mail. Ismail. Nah, saya ini diperintah Allah untuk potong kamu. Bagaimana menurutmu? Bapak-bapak, kira-kira kalau anak-anak sekarang di rumah ditanya, disuruh saya potong kau, nah apa jawabannya? Kenapa saya Pak? Kayakku aja yang sudah tua. Ini anak pintar tapi tidak soleh. Apa kata Ismail? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan cemas, jangan kau ragu, laksanakan. Insya Allah Bapak dapati saya menjadi anak yang sabar. Cuma tolong Pak, sebelum Bapak potong saya, ada 5 permintaan saya. Apa itu nak? 1, tolong jangan kau buka matamu, tutup matamu. Kenapa? Selama kau lihat saya, pasti kau tidak tega sembelih saya. 2, tolong pakai pisau yang tajam. Supaya apa? Saya tidak lama menderita. 3, tolong ikat tanganku. Supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. 4, jangan ada bajuku kena darah. Supaya ibuku tidak mengingat ketika melihat bajuku. Dan yang kelima, ketika saya sudah meninggal nanti, jangan ada anak yang lewat seumuran depan rumah. Supaya ibuku tidak mengingatku lagi. Oke, jalan. Begitu di perjalanan, datang setan. Wih, bahaya ini Ibrahim. Dia betul mau potong anaknya. Dia goda anaknya. Ibrahim datang. Baim. Jangan juga kau cari dalam buku Baim. Tidak ada, sampai tua kau cari tidak ketemu. Ibrahim, kau tengok itu anakmu. Kau tengok anakmu. Masa kau mau potong? Anak satu-satunya lama kau nunggu. Masa kau mau potong? Tuhan apa itu suruh potong anaknya? Ibrahim tidak banyak cerita Bu. Dia ambil batu. Dia lempar itu setan. Ishab ya lagi. Pergi kau. Lari itu setan. Sampai pagatan balik lagi. Gagal goda suaminya. Dia datang ke istrinya. Dia goda lagi istrinya. Ajar. Kau tahu mau dibawa kemana itu anakmu?
Katanya mau jalan dia, bodoh, dia tipu kau suamimu. Maksudnya apa? Dia mau potong. Sembarang kau bilang itu. Mana ada bapak mau potong anaknya? Iya, katanya perintah Tuhannya. Kalau ini perintah Tuhannya, jangan kau banyak bicara di situ. Jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau itu perintah Allah. Kata setan, ini lebih gila dari anaknya nih. Dilemparnya lagi, isapnya lagi, pergi kau. Lari sampai Banjarmasin, bulik lagi. Gagal goda anak istri, gagal goda suami, dia datang goda Ismail. Ismail, kau tahu mau dibawa kemana bapakmu? Ismail tidak banyak bicara, tidak dijawab. Dia ambil batu, dia sambit, dia lempar. Bismillah, Allahu Akbar, lari kau, lari. Itulah melempar 3 jumroh sekarang. Melemparnya Ibrahim, melemparnya Hajar, melemparnya Ismail. Itulah yang kalau orang pergi haji namanya melempar 3 jumroh. Melempar 3 jumroh dia Pak. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Ada jamaah dari Indonesia Bu. Dia lihat itu, dia bilang ini sudah setan yang kasih mau mati saya. Yang goda saya selama ini. Dia ambil batu, dia mau lempar bismillah. Allahu Akbar, pergi kau. Melenting itu batu Bu, kembali. Hampir kena kepalanya. Dia tangkap. Dia buka, ada tulisan. Sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang di sini kau lempar saya di batu licin, kita bubuhan. Itulah melempar 3 jumroh. Lalu setelah gagal, setan menggodahnya, sampailah di tempat yang ingin dieksekusi. Bapak Ibu mudah-mudahan yang belum pernah ke Tanah Suci, Allah bukakan rezekinya bisa ke sana. Itu biasanya kalau kita umroh, siara luar namanya, selesai dari Musdalifah, selesai dari Mina, kita biasa dibawa. Pas sebelum istana raja, sebelah kiri, biasanya tour leader kita bilang, Bapak Ibu para jamaah tengok ke atas sebelah kiri. Di atas ada pos-pos seperti pos polisi. Disitulah mau dipotong Ismail. Diletakkan, lalu diikat, ditutup matanya, Ibrahim tarik pisau, dia gerek lehernya. Tidak mempan. Kata Ismail, bapak main-main ini. Tidak nak, saya serius. Kenapa tidak mempan? Akhirnya Ibrahim bilang, barangkali tumpul ini parang. Lalu diambil parangnya, dihantamkan ke batu, pecah. Masih kencang. Lalu Ibrahim ulang. Nak, kita ulang lagi. Dengar ini ya dedek, dengar ini dek. Kata Ismail, Pak, tolong buka ikat tanganku. Tolong lepas ikat kakiku. Kenapa? Kalau saya diikat, nanti Tuhan menganggap saya tidak ikhlas. Kalau saya diikat, pasti Tuhan menilai saya terpaksa. Tolong buka ikat tanganku. Mendengar ini, seluruh malaikat lalu memuji Allah dan berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar ini, Ibrahim melanjutkan, La ilaha illallah, huwallahu akbar. Lalu Ismail alaihissalam menyempurnakannya dengan kalimat, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah takbiran kalau orang lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kalimatnya para malaikat. La ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatnya Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Ismail alaihissalam. Sunnah dari rumah pergi ke Masjid Al-Falah. Dari rumah pergi ke masjid untuk lebaran. Dari rumah pergi ke lapangan untuk lebaran. Sunnah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi kita sekarang umatnya Nabi tidak takbiran, tapi apa? Update status. OTW Idul Adha. Hai guys, kita bersama suami saya guys. Beleng-beleng. Sunnah apa lagi? Kalau pergi lebaran disunnahkan. Dengar baik-baik, karena kita akan lebaran akan datang. Sunnah memakai parfum. Nggak ada parfumku, cari kau pengharum ruangan.
Yang penting kau pakai parfum. Sunnah apa lagi? Sunnah mandi. Sunnah apa lagi? Potong kuku. Itu berbeda pendapat, potong kuku, potong rambut. Lain kali kita bahas itu. Ada ulama membolehkan, ada ulama tidak. Kemudian apa lagi? Sunnah berpakaian putih-putih. Apalagi sunnah jalan pergi beda dengan jalan pulang. Misal waktu pergi lebaran lewat sini, pulang mutar. Jangan juga kau pergi pagatan dulu. Selesai sholat baru kau datang. Nah, itu semua sunnah-sunnah. Lanjut kisah. Inilah anak yang soleh. Maka Ibrahim alaihissalam ketika ingin punya anak yang soleh, dia doanya kepada Allah. Apa doanya? Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Ibu-ibu, Bu, mau punya anak yang soleh? Mau? Handakkan caranya. Lagi kecil-kecil disuapi makanan. Ayo nak, Allahumma rabbi habli minas solihin. Dibangunkan, usap-usap kepalanya, ubun-ubunnya. Allahumma rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah, dekap dia, peluk, bisik di telinganya, rabbi habli minas solihin. Pulangi sekolah, peluk lagi, rabbi habli minas solihin. Tanya, apa sih itu mak? Solihin, solihin, solihin. Saya doakan kau nak, supaya kau jadi anak yang soleh. Sampai di sekolah, ada yang bujuk, ayo bolos. Apa dia bilang anak kita? Enggak ah, kenapa? Saya didoakan ibu saya jadi anak soleh. Ada kemanakan saya di kampung ibu. Sudah mau maghrib main bola. Sudah nak, ayo. Sudah mau maghrib, selesai sudah. Sedikit lagi om, kutungguilah dia di pinggir lapangan. Azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih main bola, terpaksa saya masuk lapangan. Saya bisik telinganya bu. Rabbi habli minas salihin. Langsung menangis pak. Heran semua orang lihat. Hebat betul Pak Ustadz. Dia bisik kemanakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa menjepit. Artinya apa? Kalau anakmu salah, hukum. Kenapa? Dia harus dihukum supaya tahu kalau anak salah ada sanksinya. Tapi tetap doakan. Kenapa? Hidayah datang dari Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, ini poin penting. Anak penting kaya, bagus. Tapi lebih bagus kalau dia beriman. Ibu-ibu, Bu, saya mau tanya, tolong jawab ibu. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang doakan bu? Suami? Jangan percaya ibu. Waktu ibu meninggal dia menangis lah ibu. Cepat sekali kalau kau tinggalkan saya sayang. Dia ambillah kau punya cincin. Sambil menangis. Lalu diambil pula kau punya gelang. Ini dulu usia pernikahan kita. Saya belikan kau waktu umroh. Emas Dubai. Terakhir gigi palsumu pun dia cabut. Lalu emasmu itu. Cincin, kalung, berlian. Dia bungkuslah. Dengan sapu tangan sambil menangis. Naik adikku, kenapa cepat sekali kau tinggal saya? Dia kasih masuk di laci. 3 bulan kemudian dia pergi reuni teman SMA. Temannya sudah janda. Aduh, cinta lama bersemi kembali. Oh. Akhirnya dia bulik pergi rumahnya. Dia buka itu laci emas. Dambil bersiul-siul. Dia ambil itu emasmu. Dia masukkan kotak-kotak. Dia bungkus warna pink. Kasih pita-pita warna pink. Dia bawakan itu janda. Apa dia bilang? Dek, ambil sudah ini. Sudah mati yang punya. Aduh, siapa yang doakan? Maafkan saya Pak. Bapak-bapak semua yang mulia di sini. Terutama bapak pejabat. Kira-kira anak buah bapak mau doakan? Paling didoakan mutasi supaya dia ganti kita Pak. Jangan harap. Bupati didoakan sama wakilnya supaya sakit dia ganti. Ya, cerita mati dia mudahkan kita Pak. Bujur ulun nih. Bapak semua punya grup WhatsApp kan? Semua punya grup WhatsApp. Coba lihat kalau ada dalam WhatsApp ada yang meninggal teman kita. Ada yang baca doa? Enggak Pak.
Jangankan baca doa, ketik doa saja dia malas. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Dia tidak baca itu. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Ya, siapa yang doakan kita? Anak. Almarhum Andi Arsad Patatahang beserta istri beliau tiap tahun haul. Coba ini orang yang datang tiap tahun. Belum lagi yang disekolahkan, yang dibayarkan utangnya, yang dikuliahkan oleh Haji Isam, Andi Sudirman, Guru Udin, banyak anak-anak beliau. Maka perlu anak kaya. Tapi biar kaya anakmu, kalau pelit, tidak ada gunanya. Coba bayangkan. Dan siapa yang disedekahi? Nih, guru-guru. Kalau bapak bersedekah, Pak, pilih guru. Tidak usah kontraktor. Kontraktor, Pak, paling dia pakai, dia mabuk-mabuk. Tapi kalau guru, dia bikin pesantren. Kalau guru, dia pakai darah dagingnya ngaji. Makanya sering-sering undang saya makan, Pak. Alhamdulillah. Jangan ketawa, saya serius. Anak yang soleh dan soleha. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kami yang tidak punya anak? Ustadz, bagaimana kami yang tidak berkeluarga? Tidak punya anak. Jangan putus asa. Amal anak tidak mesti dari rahim istri. Anak yang dimaksud meskipun bukan dari istri kita. Ada anak yatim, kita sekolahkan. Ada hafal Quran, kita sekolahkan. Dia jadi penghafal Quran, dia jadi imam, dia jadi pendakwah. Sama hukumnya anak kandung sendiri. Pian-pian bulik di rumah, telepon para ustadz. Ustadz, adakah di situ penghafal Quran? Ada. Berapa biayanya 1 bulan? 500.000. Saya tanggung sampai dia selesai. Selama anak ini dari anak jadi orang baik, sama anak kandungnya ibu. Anak yang soleh dan soleha. Sayangnya, maafkan saya kita semua yang di atas. Maafkan saya, Pak. Bapak mau lihat masa depan Bapak di akhirat, di kubur nanti. Bapak mau tahu masa depan, lihat anak kita sekarang. Lihat anak. Kalau kita buka kamarnya main game aja kerjanya, hati-hati. Kita lihat tidak pernah pegang Quran malam Jumat, hati-hati, Pak. Setengah mati Bapak tinggalkan Jawa, tinggalkan Sulawesi, tinggalkan Kalimantan, pergi cari nafkah berhari-hari, berbulan-bulan, lalu lupa ngurus ngajinya anak. Tidak pernah kita ajarkan sholat, tidak usah terlalu bangga, Pak. Pangkat, jabatan, uang pasti ditinggal. Anaklah yang kita harapkan, seperti almarhumah sekarang. Coba, penting anak kita juga kaya, Pak. Penting, kenapa? Dia hajikan orang, dia umrohkan orang. Saya pernah dengar berita, Haji Isam pernah mengumrohkan orang hampir 1.000. Bayangkan itu orang yang wafat, bapaknya dapat, Pak. Maka itulah pentingnya anak kita diajarkan agama. 1, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, bagaimana yang bisa menyelamatkan kita mengalir terus amalnya meskipun sudah dikubur? Adalah harta yang telah kita sedekahkan. Saya bilang sama ibu-ibu di Makassar, ibu-ibu yang kaya, tidak usah kau pakai emas asli. Kenapa? Biar palsu, orang juga percaya asli. Masa istrinya Haji Sudirman palsu? Tidak mungkin lah. Asli. Maka saya sarankan pakai saja yang palsu. Yang asli bawa ke masjid. Yang asli jadikan anak yatim piatu. Itu namanya pandai menyikapi harta. Saya bilang juga sama ibu-ibu di Makassar, ibu-ibu yang miskin, ndak usah kau pakai yang asli. Biar asli juga orang ndak percaya. Dari mana dia dapat, pasti palsu. Sudahlah, tak kalah hancur. Lebih baik pakai yang palsu, yang asli, bawa untuk masa depan kuburmu. Ustadz, saya mau terang kuburku nanti di akhirat. Bayarkan listriknya masjid, insya Allah terang kuburmu. Ustadz, saya mau nanti dingin kuburku, bikin masjid. Tidak bisa bikin masjid, AC sumbang. Di situ masjid Ustadz, panas, sumbang. AC berdiri, 4, saya bayar. Dan percaya tuan-tuan, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang bangkrut. Satu kali Nabi didatangi seorang fakir miskin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, kami musafir, sudah beberapa hari tidak makan. Adakah makanan yang boleh kami makan di dalam rumahmu ya Rasul? Nabi masuk, sampaikan kepada istrinya, ya Khumairah, adakah makanan yang bisa? Ada tamu kita musafir berhari-hari tidak makan. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, bau makanan pun di sini tidak ada. Nabi Pak, tidak ada makanan di rumahnya, padahal namanya Nabi selalu digandengkan dengan Allah. Tidak ada makanan di rumah beliau. Lalu Nabi keluar. Tuan, kami pun tidak punya makanan. Tapi ini ada jubahku. Silahkan kau jual. Mungkin ada yang beli. Jubah itu Pak, kalau Bapak lihat Imam As-Sudais, kira-kira kalau sekarang kita di Indonesia jas. Orang Arab itu kan ada bajunya dulu yang panjang. Lalu ada di luar itu namanya jubah. Ini jubah saya. Ini orang yang lapar tadi, dia bawa ke pasar. Saudara-saudara sekalian, saya punya jubahnya Rasul. Adakah yang mau membelinya? Di samping pasar Madinah ada orang kaya, agak rusak penglihatannya. Dia panggil budaknya, kau pergi beli. Kalau kau berhasil beli, saya bebaskan kau dari perbudakan. Ringkas kisah, betul dia beli. Ya Rasulullah, Tuan, saya berhasil membeli jubah Rasul. Ini dia. Dia ambil jubahnya Rasul, dia usap-usapkan ke matanya yang lagi blur, lalu bersalawat sebanyak-banyaknya. Dengan izin Allah sembuh Pak. Begitu sembuh, dia lipat bajunya kembali. Dia bawakan Nabi. Ya Rasulullah, saya yang membeli jubah Rasul. Alhamdulillah dengan Allah sembuh mata saya. Sebagai rasa syukur, saya kembalikan jubah Rasulullah. Rasulullah senang, Alhamdulillah. Dia panggil istrinya, Aisyah, ta'al. Aisyah kau sini. Tengok ini hebatnya sedekah. 1, mengenyangkan orang lapar. 2, membebaskan perbudakan. 3, menyembuhkan orang sakit. 4, hebatnya lagi, kembali kepada yang punya. Coba diamalkan 2 ilmu ini. 1, sedekah. 2, kalau tidak punya harta, selawat banyak-banyak. Adik-adik, kamu mau beli mobil? Mau beli mobil? Kau kerja baik-baik, lalu kau kelilingi itu mobil selawati. Itulah orang-orang tua dulu, kalau ada hajat dia bilang dulu, selawati aja dulu. Adik-adik cowok yang sampai sekarang belum punya bini, kau bayangkan yang kau suka kau salawati malam-malam. Tapi jangan istrinya orang cilaka. Nah, sedekah. Yang ketiga, karena waktu terbatas, saya ulang, yang bisa menolong kita dalam kubur. 1, anak yang soleh dan soleha. 2, harta yang telah disedekahkan. Tuan-tuan, bapak-bapak polisi, tentara, PNS yang mau dapat jabatan, tidak usah cari muka, menjilat-jilat. Bapak punya harga diri. Mau jadi bupati, mau jadi kepala dinas, tidak usah tunduk-tunduk sama Pak Rudi. Iya pun. Tidak laku itu. Biar beliau senang sama kamu. Kalau istrinya tidak senang, tidak jalan juga kamu. Apalagi kalau pejabat sudah bilang, tidak mau saya lihat itu anak buahmu. Tidak tahu apa itu, hancur sudah urusanmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maka lebih baik kau sedekah. Adik-adik polisi yang mau naik pangkat jabatan, tidak usah cari muka sama jenderalmu. Capek, pindah jenderalmu cari muka lagi, pindah lagi cari muka lagi. Lebih baik kau sedekah. Ibu-ibu yang ada coba-coba ganggu suami kita, tidak usah kau periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya masih ada disimpan yang lain. Kenapa kau tahu Ustaz? Saya pelakunya. Repot juga kita. Saya bilang Pak Bupati, saya bilang sama mamanya, ini HP-ku. Ini HP-ku. Kalau kau dapat sesuatu, kau mau apa? Ayo. Kotor aja hatimu. Kau periksa ini HP. Kalau ada lope-lope, kau mau apa? Ayo. Kau mau apa? Kau minta diceraikan. Kau yakin mampu janda? Ayo. Oke, anggaplah kau mampu janda. Kau mampu dapat lebih baik dari saya. Sudahlah. Lebih baik apa? Tidak usah periksa HP. Lebih baik kau sedekah. Bangun sholat tengah malam. Namanya sholat hajat. Selesai sholat hajat. Ya Allah, ini ada duitku 5 juta. Saya tolak bala bawa ke panti asuhan. Ada bencana saya kirim ke sana ya Allah. Mudah-mudahan 5 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud. Ya Allah, capek sudah lihat istri saya ya Allah. Ngomel aja kerjanya ya Allah. Ini ada duitku 5 juta ya Allah. Tolak bala ya Allah. Bingung malaikat, yang mana dikabulkan ini.
Ayo sedekah. Ibu-ibu, bu, ini sudah mau Idul Kurban. Biasa ada bapak-bapak dia bilang, saya tidak mampu Ustaz. Saya ajak baik-baik berpikir, Pak, bapak sering ke warkop. Sering Ustaz. Biasanya hampir tiap hari lah. Berapa kopi satu gelas? 20.000 Ustaz. Wadai? Barongko. 2. Taraju. 4 kau makan kue. Kali 2.000. 8.000. Sudah 28.000. Tambah kuota. Tiap bulan. Tambah rokokmu 25.000 satu hari. Hitung itu 1 tahun. Bisa kau beli kambing 4 ekor. Lalu kau bilang tidak mampu. Itulah sehingga rumah tanggamu Allah berikan duit. Tapi kau tidak bisa tentram perasaanmu. Kenapa? Allah cabut keberkahan karena kau selalu menghindari kurban. Untung Pak disuruh kurban diganti dengan kibas. Bayangkan kalau tidak diganti dengan kibas. Iya, bagi mereka yang banyak anaknya. Disuruh potong anakmu. Mana yang beleng-beleng ini? Kalau satu buting Pak disuruh potong. Maka cara syukur kita bersedekahlah. Nah biasanya kalau kita mau kurban itu datang setan Pak. Pertama digoda bini kita. Itu coba belajar tadi kisahnya Ibrahim kan. Begitu mau potong, datang digoda istri. Nah ini istri Pak. Begitu kita mau beli kambing, apa kata istri kita? Soaling sudah kau. Mau lagi kurban sholat Jumatmu saja selalu terlambat. Setan ini. Bagaimana cara ngusirnya? Bismillah ya Allahu Akbar. Gagal goda istri, anak datang tuh Pak. Dia datang anak kita. Pak, saya dengar Bapak mau kurban. Beli kambing. Itu kambing 3 juta Pak. Bisa DP motor saya itu Pak. Itu setan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan yang ketiga. Yang bisa menolong kita dalam kubur nanti. Mengalir terus amal-amalnya adalah. Ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu dapat ceramahnya guru kita Ustadz Abdul Somad. Kirim. Adi Hidayat kirim, Dasat Latif kirim. Bapak-bapak semua dapat ceramah-ceramah potongan-potongan 1 menit. Kirim Pak, kirim ke grup. Bapak punya grup 10 di handphone. 1 grup 20 orang, 200 orang Bapak kirim. Masa 200 orang itu tidak ada yang paham? Kirim. Saya paling sering dikirim Pak, broadcast dikirim-kirim, viral. Cuma yang jelek-jelek. Yang mana yang orang viralkan? Dilihat. Dosa? Tidak dilihat. Barang bagus itu aja suka dipir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kullu nafsin sa'iqatul maut. Tungke makinya wae pasti mati. Semua yang hidup pasti mati. Percaya ibu-ibu. Halo Ibu, ini muka Ibu yang selalu di bleaching. Yang kuku-kuku selalu di pedimedikur. Ini yang selalu dikasih Rexona. Ini yang selalu dikasih mata-mata palsu. Demi Allah Ibu masuk kubur. Cacing punya urusan. Bapak-bapak nih. Badan kita ini yang cantik jelita. Kagak perkasa. Biar Bapak jogging. Pelihara ini perut supaya six-pack. Makan obat supaya jantung kuat. Otot kuat. Begitu Allah bilang pulang. Tidak ada yang bisa bayar Pak. Begitu masuk, tidak ada lagi. Kawan kita paling berduka 1 bulan. Sudah itu nomor HP kita diblokir. Dihapus. Sudah itu dia ganti jabatan kita. Harta dia perebutkan anak kita. Anak kita baik tapi menantu kita kurang ajar. Habis. Dan tidak bulik-bulik lagi Pak. Tinggal. Syukur Alhamdulillah. Kalau kita punya anak seperti keluarga almarhum Andi Arsad. Selalu tiap tahun diundang orang untuk bertausiah seperti ini. Insya Allah akan jadi amal jariah. Mudah-mudahan anak kita pun bisa melakukan hal ini. Apabila kita ajal menjemput kelak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri. Mari kita kirimkan suratul Fatihah. Dan Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya. Kita ikhlaskan. Untuk almarhum Haji Andi Arsad Petatahang. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya. Diterima amal ibadahnya. Dilipat gandakan segala kebaikannya. Dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian. Wujud konkret kalau Bapak mau bersedekah tidak mesti duit. Ini ada plastik-plastik, gelas, bungkusan-bungkusan. Bapak bawa pulang baik-baik bungkus. Ada pemulung-pemulung, kasih mereka besok, itu bagian daripada sedekah. Sedekah kreatif. Kumpul plastik, bawa, kita sedekahkan kepada orang-orang yang kita jumpai kerjaannya mulung-mulung. Insya Allah jadi amal. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.